juga menyapa Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah secara online. Shalom semuanya. Saya yakin dan percaya ketika kita sungguh-sungguh untuk memuji Tuhan, untuk meninggikan Tuhan, kuasa Tuhan masih nyata di setiap hidup kita. Amin. Mari kita siapkan hati kita, fokuskan pikiran kita hanya untuk Tuhan. Mari kita masuk ke hadiratnya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan kalau pada pagi hari ini kami boleh berkumpul kembali di tempat ini untuk ibadah ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Kau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal, tengah hingga akhir ke dalam tangan-Mu. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita miliki hati yang menyembah Tuhan, yang melekat kepada Tuhan. Cinta kepadamu
Shalom, saudaraku. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara, apa kabarnya? Puji Tuhan, aku diberkati. Sekali lagi dengan suara yang keras. Apa kabarnya? Puji Tuhan, aku diberkati. Ya, kita datang berkumpul di tempat ini, saudaraku, di gereja ini. Tentunya kita ingin merasakan kasih dan kuasa-Nya. Amin. Siapa yang ingin merasakan kasih dan kuasa Tuhan? Katakan amin. Amin. Dan itu Tuhan sudah siapkan buat kita. Karena ketika kita berkumpul, saudaraku, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dan ketika Dia hadir, bukan sepeda yang diberikan. Ya. Kalau Pak Jokowi ada kan, pasti wah, siapa yang mau sepeda ya? Kasih dan kuasanya akan dilimpahkan buat kita semua ya. Jadi pastikan saudara hadir, saudara datang membawa pulang berkat yang besar, perubahan yang luar biasa karena Tuhan Yesus memberikannya buat kita. Puji Tuhan. Saudaraku, saya akan awali dengan sebuah cerita ya. Saya bacakan dari sebuah artikel ya. Di satu desa, saudaraku, tinggallah sebuah keluarga yang crazy rich. Ada yang tahu crazy rich? Bukan gila ya, tetapi orang yang kaya banget gitu ya. Kaya pisang lah ya, bahasa Sundanya kaya pisang. Nah, ini memiliki banyak pegawai, rumahnya mewah, sopirnya banyak. Kalau sopirnya banyak berarti kan mobilnya banyak ya. Ada security-nya. Dan kemudian ada pengasuhnya. Setiap anak di situ dikaruniai 5 orang anak. Setiap anak ada pengasuhnya masing-masing. Jadi jelas ini adalah crazy rich ya. Satpamnya di setiap sudut rumah. Karena rumahnya luas tanahnya kurang lebih 1 hektar lebih. Ini orang Surabaya ya. Tetapi saya nggak sebutin namanya ya. Orang Surabaya. Nah, tetangga sekitarnya agak sungkan masuk ke sana. Karena dipikir pemilik rumah ini pasti nggak sembarangan orang bisa masuk. Ya, kalau saudara lihat ada rumah mewah, ada satpamnya, saudara nggak kenal, pasti saudara nggak masuk kan? Ya. Dan jadi akhirnya tetangga sekitarnya agak sungkan untuk masuk. Nah, sampai suatu hari di daerah itu, di kawasan itu ada pengemis. Itu kalau pengemis kan mau di perumahan mewah atau di perumahan sederhana atau di kota, di desa itu selalu ada. Nah, pengemis ini datang ketika melihat rumah itu, waduh, rumah ini mewah sekali. Kalau saya minta-minta, namanya pengemis pasti minta-minta ya, pasti dapat uang banyak. Tapi dia ragu-ragu, karena pada waktu dia lihat, waduh, security-nya ya, kumisnya besar-besar ya. Dia ketakutan ya. Tapi akhirnya si pengemis ini mau mengurungkan niatnya ya. Tapi pada waktu dia mau pergi dari rumah itu, keburu hujan gede gitu. Jadi akhirnya dia harus berteduh. Karena di pintu rumah, pintu gerbang rumah Crazy Rich orang Surabaya ini ada kanopinya gitu ya, jadi orang bisa berteduh. Akhirnya dia berteduh di situ. Lama-kelamaan hujannya nggak turun-turun. Hujannya nggak berhenti-berhenti, terus nggak turun-turun. Hujannya nggak berhenti-berhenti, turun terus. Terus akhirnya dia lama-lama kedinginan, kelaparan. Akhirnya dia memberanikan diri untuk mengetok pintu. Dia ketok pertama kali pelan-pelan. Tapi saking dia kedinginan, kemudian dia memberanikan diri, dia ketok semakin keras. Dan sudah sekian menit yang dibukain, tapi semakin lama dia semakin keras ketokin pintu. Nah, akhirnya saudaraku, yang punya rumah ini membukakan pintu. Dan ketika dilihat, ada seorang pengemis. Ternyata enggak yang dikira oleh tetangga-tetangganya. Pemilik rumah ini begitu dermawan sekali. Dan dia penuh belas kasihan. Akhirnya pengemis ini diberikan baju, dikasih makanan, dikasih juga uang untuk sekedarnya ya, untuk pengemis ini bisa bertahan hidup. Nah, saudaraku, ada belas kasihan ketika pintu itu terbuka. Nah, dari cerita ini kita bisa melihat masih ada kesempatan agar pintu-pintu terbuka. Kadang-kadang kita di dalam kehidupan kita, saudaraku, seolah-olah pintu-pintu itu tertutup. Ya, oleh sebab itu pada hari ini saya akan menjelaskan tentang pintu terbuka. Dalam bahasa Inggrisnya open door. Makanya ada yayasan nama yayasan itu open door ya. Dan itu yayasan sudah ke seluruh dunia sampai ke pelosok-pelosok ya. Pintu terbuka. Coba sama-sama katakan pintu terbuka. Pintu terbuka. Ya, okay.
Ternyata banyak sekali orang-orang mengalami masalah, ya, masalah keuangan, masalah rumah tangga, masalah kesehatan, masalah pekerjaan. Itu yang membuat seolah-olah ketika kita menghadapi masalah-masalah yang besar itu seolah-olah pintu-pintu itu tertutup, saudara. Ya, tetapi hari ini kita akan belajar bagaimana firman Tuhan menjelaskan kepada kita ternyata pintu-pintu itu harusnya terbuka buat kita. Tuhan sudah siapkan buat kita agar pintu-pintu itu terbuka. Ya, kita akan baca di dalam Matius 7. Ini firman Tuhan yang sangat populer sekali. Ya, Matius 7 ayat 7 sampai 11. Saudara nggak usah buka Holy saudara, karena kadang-kadang mengganggu ya kalau diaktifin. Tapi kalau ada yang masih aktif, di silent aja ya, supaya nggak ada yang masuk atau FYP yang lewat ya, seperti itu. Kita akan sama-sama baca di screen-nya. 1, 2, 3. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Kemudian carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Ayat 8. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Ayat 9. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Ayat 10. Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Yang setuju katakan amin. Dari ayat ini saudara kita baca ada beberapa petunjuk agar pintu terbuka. Ya, kalau saudara suka jalan-jalan di mall atau di rumah-rumah gitu ya, kadang-kadang ada petunjuk cara buka pintu. Zaman sekarang kan pintu macam-macam, ada yang pakai kunci, ada yang pakai fingerprint, ya kan? Terus ada yang pakai kartu, ya kan? Nah itu ada petunjuknya, oh ternyata ini pintu harus dibukanya harus pakai kartu, harus pakai fingerprint, nggak bisa asal-asalan, atau pakai kunci gitu ya, yang masih manual. Nah petunjuk di Alkitab ini juga kepada kita ada kuncinya, saudara ya. Ada petunjuk agar pintu itu terbuka. Petunjuknya di ayat yang ke-7 ya. Kita akan bahas sama-sama. Kita baca lagi ayat yang ke-7 dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Kemudian carilah, maka kamu akan mendapat. Terus ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Ya, petunjuk Alkitab agar pintu terbuka yang pertama adalah mintalah. Ya, coba sama-sama katakan mintalah. Ya, kita harus belajar untuk meminta, memasuki dimensi meminta. Ya, banyak hamba-hamba Tuhan zaman dulu kadang-kadang menjadi persepsi yang salah buat orang-orang Kristen. Kadang-kadang di zamannya oma saya dulu, ya, jangan terlalu banyak minta. Ya, kita harus memuji Tuhan. Itu beda lagi. Tetapi ternyata petunjuk Alkitab kita harus memasuki dimensi meminta. Tetapi bukan minta-minta ya. Itu nggak boleh jadi minta-minta. Misalnya Bapak Jinan tahu ya Bapak Teddy itu orang kaya. Wah kebetulan nih Pak Teddy orang kaya, saya nggak punya duit, minta minta gitu kan. Nggak boleh jadi tukang minta-minta, nggak boleh. Karena janji Tuhan buat kita bukan seperti itu. Tapi firman Tuhan mengatakan saat ini minta, artinya kita harus memasuki dimensi meminta, memohon belas kasihan Tuhan untuk semua masalah yang sedang kita hadapi melalui doa. Ya, yang kita panjatkan kepada Tuhan. Jadi artinya kita harus berdoa. Ayat lain mengatakan dalam Filipi 4 ayat 6, coba kita baca. Ini dimensi kita untuk meminta, ya. Jadi jangan malu-malu kalau kita minta sama Tuhan. Tapi kalau minta sama orang, sama saudara seiman, apalagi bukan yang sama orang yang nggak kenal, jangan. Itu namanya bukan melakukan firman Tuhan, malu-maluin. Ya. Jadi kita harus mintanya sama Tuhan. Filipi 4 ayat 6, sama-sama baca 1, 2, 3.
Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam apa? Doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi kita jangan khawatir, Saudara. Banyak hal yang membuat kita khawatir, Saudara. Saya golongkan menjadi 4, ya. Baik itu keuangan, itu kadang-kadang kalau kantong lagi tipis nih bapak-bapak atau ibu-ibu juga gitu. Jadi khawatir kan? Khawatir, Saudara. Sangat jadi khawatir. Gimana nih mau makan besok? Uang kuliah gimana nih? Uang buat keluarga gimana nih? Itu membuat khawatir. Keuangan kita, keluarga kita, ya, kemudian kesehatan kita. Ya, semakin hari kesehatan kita kadang-kadang menurun, ya. Tetapi itu adalah filosofinya dunia. Itu adalah prinsipnya dunia. Kita sebagai anak-anak Tuhan dalam Yeremia dikatakan kita semakin disehatkan. Amin. Cuma satu amin. Amin. Semakin disehatkan. Kalaupun ada sakit penyakit di dalam Yeremia dikatakan disembuhkan. Jadi kita harus percaya bahwa di dalam Tuhan akan berikan itu. Ya, kemudian juga pekerjaan kita di tengah-tengah dunia yang semakin sulit ini untuk cari duit, itu kadang-kadang kita membuat kita jadi anxiety, khawatir. Khawatir yang berlebihan itu bisa bahaya, Saudara. Khawatir yang berlebihan bisa menjadi depresi, bisa jadi stres. Dan banyak orang yang bisa mengakhiri hidupnya karena kekhawatiran, Saudara. Ya, oleh sebab itu ketika kita khawatir, kita harus belajar untuk menyampaikan semua keinginan kita, semua permohonan kita melalui doa kepada Tuhan. Ya. Dan ada ayat lain mengatakan dalam Yakobus, kita baca Yakobus 4 ayat 2a dan c. Yakobus 4 ayat 2a dan c, ya. Coba sama-sama baca 1 2 3. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Yang C, kamu tidak memperoleh apa-apa. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ya, ini ayat menguatkan kita agar kita belajar untuk berdoa. Banyak orang Kristen, ya doa, tapi kita harus kerja. Enggak, Tuhan bilang minta dulu. Itu rule-nya, itu peraturannya. Tuhan bilang minta dulu. Minta kepada Tuhan. Jadi jangan malu-malu, Saudara. Dan Tuhan gak batasi permohonan apapun buat kita anak-anak Tuhan gak batasi. Minta duit sama Tuhan. Tuhan, uang saya lagi kosong di rekening, tinggal 100.000. Tuhan pinjam 100 ya, supaya silaturahmi kita gak terputus. Tuhan akan berikan, tapi dengan cara Tuhan, ya. Jadi kita jangan minta, wah ada saudara kita yang kaya nih, minta sama dia. Itu pantang. Tapi kita sampaikan sama Tuhan dengan cara Tuhan, nanti Tuhan akan memberkati kita. Minta apa lagi? Minta rumah yang belum punya rumah, minta kesehatan, minta keluarganya dipulihkan, minta pekerjaan, Tuhan akan berikan, Saudara. Asal kita minta. Tuhan katakan dalam Yakobus, gak usah ditafsirin itu, gak usah kita jadi ahli teologi, apa maksudnya? Di situ dikatakan dengan jelas, kamu gak memperoleh apa-apa karena kamu gak berdoa. Kita gak berdoa. Oh, Tuhan maha tahu lah, dia tahu kok keinginan saya apa. Ini jemaat di GBS Kalvari ya yang berdaftar 120 lebih. Dari 120 orang ini semuanya minta. Tuhan capek dong kalau misalnya dia tahu lah dia maunya apa. Susah ya. Makanya Tuhan bilang minta. Jadi Tuhan tahu apa keinginan kita. Lihat sama Tuhan, Tuhan aku perlu ini, aku butuh ini. Minta, nggak dibatasi. Apapun, segala hal kekhawatiranmu kepada Tuhan, permohonan doamu, panjatkan pada Tuhan. Karena Dia mendengar doa kita dan pasti menjawab. Ya, jadi jangan malu-malu minta. Kalau minta sama orang lain, malu-maluin. Tetapi kalau minta sama Tuhan, enggak malu-maluin. Justru itu yang Tuhan mau. Ya, amin, saudaraku. Siapa yang suka malu berdoa minta sama Tuhan? Ya, malu. Tiap hari saya berdoa, ya. Ini kerjaan saya gini-gini aja. Ya minta sama Tuhan. Tuhan bisa membuat revival yang luar biasa. Ya. Dikatakan di dalam ayat 9 sampai 11, Matius 7 ayat 9 sampai 11, balik ke ayat awal tadi, dikatakan gini,
Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya? Ya, ini ilustrasi yang luar biasa ya. Saudara punya anak kan? Ya. Anaknya minta makan dikasih batu. Ada orang tua sejahat itu? Pak minta makan dikasih batu. Oh, makan aja batu. Ya. Pak minta duit dikasih kertas. Ada. Pak minta minum dikasih miras. Supaya mabuk anaknya itu. Nggak ada. Tetapi perhatikan baik-baik ayat ini. Jikalau kamu yang jahat, ya, tahu memberikan yang baik kepada anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan apa yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Jadi kalau saudara nggak minta, mana bisa dapat? Ya, coba bilang anak sebelahnya, mulai sekarang minta kepada Tuhan. Bilang anak sebelahnya. Mulai sekarang minta. Ya. Kalau yang udah dekat boleh. Lu minta apa sih? Coba tanya. Minta sama Tuhan, jangan minta sama Tuhan. Ya, oke, puji Tuhan. Ya, dan saya percaya ketika saudara meminta memasuki dimensi meminta ini, pintu ini mulai terbuka. Ya, dan masalah keuangan saudara, masalah keluarga, masalah kesehatan, masalah pekerjaan, itu ada pertolongan ajaib, mujizat masih Tuhan kerjakan. Ya, dan ketika saudara berdoa, itu jawaban doa tuh sedang OTW, sedang on the way pada saudara. Tapi saudara harus berani siap-siap menunggu. Ya, bro, di mana? Masih di jalan nih, lagi OTW ke situ. Tantan nanya lagi, di mana? Udah dekat nih. Nah, akhirnya nyampe juga, saudara. Demikian pula berkat buat kita, saudara. Demikian pula jawaban buat doa buat kita, saudara. Itu sedang on the way, Tuhan bilang. Lu jangan bawel-bawel amat, minta aja nanti pokoknya nyampe deh. Tuhan bilang, minta lagi nyampe. Asal kita bersabar menunggu proses jawaban doa Tuhan. Ya, karena kita harus menunggu waktu Tuhan. Nah, saudara perlu sekarang nih. Tapi Tuhan bilang, waktu Tuhan gak pernah terlambat sih. Dan Dia selalu menepati janjinya. Selalu tepat waktu. Amin. Oke, sama-sama sekali lagi bilang, mintalah 1, 2, 3. Mintalah. Agar pintu-pintu itu terbuka. Ya, yang kedua, agar kita mengalami pintu yang terbuka adalah carilah. Sama-sama katakan carilah. Oke. Kata cari ini merupakan ajakan Tuhan untuk kita do something. Ajakan Tuhan untuk kita melakukan sesuatu. Bahasa Jermannya ulah mager why. Ada yang ngerti? Ini tamu dari Jowo ya? Dari Ambon ya? Ambon ya? Wah, bahasa dia nggak ngerti bahasa bahasa malaikat tidak tinggi. Ulah mager wae. Coba belajar ulah mager wae. Itu artinya jangan diam aja. Tuhan di sini katakan carilah. Ini perintah Tuhan loh. Jadi artinya kita jangan mager aja tuh, ulah mager wae itu nggak boleh diam aja. Kita harus do something, melakukan sesuatu. Saudara ya. Firman Tuhan dalam Matius, ketika engkau mencari, engkau akan mendapat. Di situ dikatakan tadi ya, carilah maka engkau akan mendapat. Tapi Tuhan nggak bilang tunggu aja, lu ntar dapat. Enggak. Tuhan katakan carilah maka engkau akan mendapat. Ayat lain dalam 2 Tawarin 15 ayat 7 kita akan baca. 1, 2, 3. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usaha. Katakan amin. Ini saudara yang sedang berusaha, ada upah untuk saudara. Amin. Percaya saudara. Dagang lagi sepi nih Pak Pendeta. Percaya Tuhan akan memberikan berkat yang luar biasa. Itu nggak cukup nih buat anak kuliah, buat bikin rumah. Percaya ketika kita memintanya, Tuhan akan memberikannya. Dan apa yang kita lakukan, Tuhan buat berhasil. Amin. Bukan karena usaha kita, bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi karena Tuhan yang luar biasa. Ya. Oleh sebab itu, jangan ulah mager. Coba bilang sama sebelahnya ulah mager. Ada yang bilang colek, ulah mager. Kerja, ya kerja. Karena ada upah bagi usaha. Ya,
Pak Teddy di sini usia berapa Pak sekarang? 70. Usia berapa? 79. Di usia 79 saya kasih contoh nggak apa-apa ya. Pak Teddy masih menjadi manajer sebuah toko. Bayangkan usia 79 masih jadi manajer toko. Dan Tuhan memberkati, betul Pak Teddy? Dan Tuhan memberkati. Pak Gyoksun beberapa bulan lalu baru memulai usahanya, namanya Lumpia Gyok. Nanti mungkin Bapak Ibu kalau udah beberapa bulan kesini lagi, nanti nengokin saudaranya ya. Nanti ada oleh-oleh Sukabumi yang sudah viral, Pak Gyok. Ini nih orangnya. Ya. Ini baru memulai usaha. Saya promosinya loh, nanti jangan lupa ya pinjam 100 supaya silaturahmi enggak terputus. Nah, Bapak Gyok ini memulai usaha beberapa bulan yang lalu ya Pak ya. Dia kasih coba sama saya, karena saya juga tester food yang baik. Lagi pas kasih coba, tapi pertama kali coba bayar ya waktu itu ya Pak ya. Letoy seru, gak apa-apa ya Pak ya. Dia kasih tahu prosesnya. Lupiahnya letoy, melengkuk. Wah saya bilang, tapi Pak Gyok ini mau berusaha. Dan ketika dia dikasih masukan, nggak marah. Oh masa nggak ya? Masih panggil, udah lah, nggak usah cobain, bayar. Oh enggak, tetapi dia, kurang apa? Terus istri saya juga, dia nyobain sambalnya. Wah ini kurang manis, kurang ini, kurang itu. Akhirnya dia perbaiki. Ketika diperbaiki beberapa kali, itu udah mulai stabil dan bagus. Ya. Kemudian istri saya coba posting ke berbagai media dan puji Tuhan ada repeat order ya, ada yang pesan dan luar biasa dan itu akan menjadi besar Pak ya, amin. Jangan lupa ya doa patung juga, jangan lupa kasih 100 piece ya. Puji Tuhan ya, saya percaya ketika kita bekerja apapun yang kita lakukan itu Tuhan akan berkati ya, seperti Lumpia Gyok ini pasti akan menjadi besar ya. Tetapi kata-kata cari juga itu bukan hanya berarti secara jasmani. Carilah juga itu berarti secara rohani. Artinya kita harus cari Tuhan. Kita harus mau mengadakan, membangun relasi dengan Tuhan. Dan ini jauh lebih penting daripada kita cari uang. Jauh lebih penting kita daripada kita cari pekerjaan. Karena membangun relasi dengan Tuhan, mencari Tuhan, itu bukan hanya cari duit, lebih daripada itu. Bukan hanya cari kerjaan, lebih daripada itu. Ketika kita mencari Tuhan, kita mendapatkan kehidupan. Kita akan baca ayatnya. Amos 5 ayat 6. Baca sama-sama. Amos 5 ayat 6. 1, 2, 3. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup sampai di situ. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, itu kata firman Tuhan. Jadi ketika kita mencari Tuhan, kita akan mendapatkan kehidupan. Wah itu yang luar biasa ya saudara. Ini jauh lebih penting daripada perkara-perkara dunia ini saudara ya. Dan ayat lain mengatakan Matius 6 ayat 33 kita baca. Matius 6 ayat 33. Ya, sama-sama baca 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, jadi yang pertama itu harus cari Tuhan dulu, harus cari kerajaan Tuhan dulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kemarin kita ngobrol sama ketua panitia Natal, ya. Terus ada satu poin yang saya dapatkan semua. Hari Minggu waktunya untuk cari Tuhan. Hari Minggu jangan sampai saudara gantikan oleh refreshing, ya, ketemu teman, makan-makan, sehingga saudara nggak ibadah. Ibadah dulu. Itu artinya saudara mencari Tuhan. Jangan sampai ada hal-hal yang membuat hari Minggu itu saudara menggagalkan saudara mendapatkan berkat Tuhan. Ya, saya salut sama keluarga yang datang dari Ambon ini. Sebelum ke pesta, hari ini ibadah dulu di GBS Kalvari. Wah, itu firman Tuhan. Jadi apapun kesibukan saudara, mau apapun yang hari Minggu itu sesuatu yang sangat sakral, the day of God. Ya, oleh sebab itu ketika saya suka kirim-kirim ayat, saya katakan
Happy Great Sunday. Itu hari yang luar biasa. Jangan sampai saudara gagal. Apalagi kalau gini, hari Minggu teh, aduh, kesiangan. Aduh, berkatnya hilang. Ya, oleh sebab itu Jumat GBS Kalvari dengan para tamu yang hadir pada hari ini, live streaming yang nonton. Ya, hari ini saya mau katakan hari Minggu jangan sampai dibuat untuk acara keluarga, nikahan, gitu kan. Kecuali saudara yang nikah sendiri ya, susah kan. Tapi kan ibadah dulu, yang nikah juga kan diberkati di gereja ya. Jangan bukannya saudara yang nikah, oh ada undangan, padahal undangannya jam 10, masih bisa ibadah dulu ya. Ngapain saudara harus melakukan hal-hal yang tidak penting ya. Yang terpenting adalah saudara mendahulukan kerajaan surga. Amin. Tuhan ya. Ketika seorang penambang ingin menemukan batu berlian ya. Batu berlian itu kecil sebenarnya. Ini 2 karat. Tapi ini bukan berlian, ini imitasi ya. Tapi mudah-mudahan jadi batu berlian asli. Nah ini harganya bisa ratusan juta kalau 2 karat ya. Nah saudaraku, ketika kurang lebih lah contohnya seperti ini ya. Ketika seorang ingin mendapatkan batu berlian alam ya, bukan lab ya. Karena sekarang ada kecanggihan luar biasa, bisa buat batu tiruan ya, betul ya Pak Oke. Nah bisa dibuat gitu. Tapi kalau yang alam itu harus dicari di kedalaman ratusan meter, di lapisan bumi keberapa gitu ya, supaya dia mendapatkan batu itu yang sudah terbentuk menjadi berlian. Ada zat-zatnya dan sebagainya. Dan ketika seorang penambang mendapatkan itu, nggak langsung jadi sebagus ini misalnya, bercahaya enggak. Dia harus diasah lagi sehingga akhirnya menjadi batu berlian yang sangat berharga. Ya. Nah ketika kita mencari Tuhan, itu seperti kita mencari berlian. Harus dengan usaha, harus dengan semangat. Kadang-kadang ada aja ya saudara, kalau saudara mau mencari Tuhan di gereja, mau pergi ke gereja, ada halangan lah, ada orang ngajakin makan-makan lah, ada orang ngajakin olahraga, ya. Tetapi kita harus seperti mencari berlian gitu, saudara. Mencari Tuhan harus seperti itu, karena di dalamnya ada sesuatu yang berharga. Amin. Amin. Tuhan. Nah, saudaraku, ketika kita berusaha, ketika kita bekerja dengan semangat, ya, itu Tuhan pasti memberkati. Dan ketika kita mencari Tuhan, maka kehidupan itu Tuhan akan berikan. Pintu-pintu akan terbuka. Amin, saudaraku. Sama-sama katakan carilah. Ya, agar kita mengalami pintu yang terbuka. Yang terakhir adalah ketoklah. Sekarang saudara masih suka ketok pintu nggak kalau di rumah? Enggak ya, jangan pakai bel. Ting tong. Ya, pokoknya hampir sama ya, ketoklah ya. Ketika saudara datang ke rumah seseorang, pasti saudara mengetok pintu atau ngebel pintu itu sampai dibukakan. Betul? Nah demikian pula kalau Bapak Ibu Saudara ingin bilang sama Tuhan, ya, menyampaikan masalah-masalah yang berat dalam kehidupan kita, ya, yang sudah keluarga pasti merasakan beratnya membina sebuah keluarga agar dia tetap utuh, tetap terjalin keharmonisannya, ya. Ada aja kadang-kadang keluarga-keluarga yang berselisih, ya. Kemudian ketika saudara mengalami masalah yang berat dalam hal keuangan, dalam hal pekerjaan, dalam hal kesehatan, itu yang membuat kita kadang-kadang bisa merasakan, aduh, jadi beban berat, ya. Saudara bilang sama Tuhan, ketok pintu surga, agar Tuhan membukakan pintu kemurahannya, agar Tuhan ketika seperti tadi ilustrasi pengemis datang ke rumah mewah itu, dia terus ketuk sampai ketika pintu itu dibukakan, ada belas kasihan Tuhan. Ya, kalau jawaban doa saudara dijawab oleh Tuhan, itu bukan karena saudara hebat, bukan karena saudara luar biasa, ya, tetapi karena saudara berharga kepada Tuhan, dan juga itu karena kemurahan Tuhan, karena belas kasihan Tuhan. Ya, mujizat terjadi bisa karena iman kita, tapi bisa juga karena belas kasihan Tuhan. Sekali waktu Yesus jalan-jalan di kota Yerusalem, dia melihat ada orang-orang sakit. Orang-orang itu meminta, Tuhan sembuhkan saya, enggak, di cerita itu. Tapi ada juga yang jerit-jerit minta, Tuhan sembuhkan, ada. Tetapi ini ada sebagian yang enggak minta sama Tuhan, atau mungkin dia juga nggak tahu. Tetapi Tuhan tergerak hatinya oleh belas kasihan. Ketika dia melihat itu, dia samperin, sembuh.
berjalan, yang buta melihat, semua disembuhkan, diberikan satu terobosan yang luar biasa. Nah, ketika pintu itu dibukakan, ada belas kasihan Tuhan buat kita. Dia melihat, anak saya ini butuh keharmonisan dalam keluarga. Ini anakku membutuhkan keuangan yang dipulihkan. Ini anakku membutuhkan pekerjaan, dia akan berikan itu semua karena belas kasihan Tuhan. Ya, jadi biarin aja ketika kita berdoa, caranya nggak usah kita yang ngatur. Tuhan, saya perlu uang. Ya, mudah-mudahan ini ya saya punya berlian palsu, ya, jadi berlian asli. Nah, kita mulai ngatur Tuhan. Jangan ngatur Tuhan, saudaraku ya. Coba bilang sama sebelahnya, jangan ngatur Tuhan. Ada yang viral di TikTok ya, jangan ngatur Tuhan. Betul, saudaraku, jangan ngatur Tuhan. Biar Tuhan aja yang bekerja dengan caranya. Kita berdoa sama Tuhan, kita percaya sama Tuhan. Ketika pintu itu dibukakan, belas kasihan Tuhan yang akan terjadi. Ya, amin saudaraku. Haleluya ya. Ketoklah pintu itu sampai pintu itu dibukakan. Jangan pernah bosan, jangan pernah capek, jangan pernah menyerah. Ketok pintu itu sampai pintu surga itu dibukakan buat kita. Amin. Dan bagaimana cara mengetok pintu surga itu? Dengan pujian, doa, pujian dan penyembahan. Ya, ketika Paulus dan Silas di penjara, mereka menaikkan doa, pujian dan penyembahan. Pintu penjara terbuka. Itu ada kuasa yang luar biasa ketika saudara berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, pintu penjara terbuka. Itu melambangkan ada ikatan-ikatan yang mungkin selama ini saudara nggak tahu dalam kehidupan saudara. Itu dibebaskan, dibukakan oleh Tuhan. Belenggu-belenggu terlepas loh. Ada kuasa yang dahsyat yang luar biasa ketika saudara mengetok pintu surga. Berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Yang terakhir, ketika Daud melakukan hal ini, apa yang terjadi? Dia selalu berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Pintu kemenangan dibukakan selalu, ya. Dan Daud selalu menang dalam peperangan. Dan dia mendapatkan sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang luar biasa, ya saudaraku ya. Dan juga pintu kemakmuran. Ya. Ini bukan teologi kemakmuran, tetapi ketika saudara berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, termasuk pintu kemakmuran Tuhan bukakan buat kita semua. Karena Tuhan bilang hidup kita menjadi hidup yang berlimpah dalam segala hal. Ya, puji Tuhan. Aku takut Engkau menopangku. Engkau menopangku. Banyak hal yang membuat kita takut dan gelisah. Di saat ku gentar, Kau Tuhan penolongku. Di saat ku takut, banyak hal yang membuat kami takut Tuhan. Tetapi kami tahu Kau menopang hidup kami. Amin. Di saat ku gentar, Kau Tuhan penolongku. Ku percaya masih ada mujizat. Amin. Kami percaya itu pasti terjadi dalam kehidupan kami. Tanganmu masih bekerja, janjimu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus Kau Tuhan perlindunganku. Kita akan jalankan persembahan menjalankan satu kali berikan dengan hati yang sukacita. Sebab Allah
yang diberikan dengan hati yang tulus. Saudara diberkati pada pagi hari ini. Amin. Saya undang kembali untuk bangkit berdiri. Yang lemah sudah dikuatkan, yang membutuhkan sudah Tuhan berikan pertolongan ajaib dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami akan melihat karya Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Mulai hari ini kami akan melihat pintu-pintu akan terbuka dalam kehidupan kami. Kami akan melihat pemulihan terjadi dalam keuangan kami, dalam keluarga kami, dalam kesehatan kami, dalam pekerjaan kami. Karena Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang dahsyat. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus semuanya akan terjadi dalam kehidupan kami. Dan kami bisa bersaksi pada banyak orang tentang kebesaran Tuhan. Dan mereka juga boleh percaya kepada Tuhan Yesus melalui kami. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu Yesus dari kekal sampai ke seluruh. Mari kita angkat tangan kita, siap untuk terima berkat Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaan dan hasil kerjamu, dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Sekarang saudaraku, terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih yang sungguh luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hidup kita mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Tetap angkat tangan saudara dan angkat pujian. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Selamat pulang jemaat Kalvari. Happy Sunday, Jesus bless you. Untuk panitia Natal